binatang ini, sistem anti Hamasiyah ini, itu tidak bisa menolong perempuan pelacur itu atau sistem Babel itu, nggak bisa. Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 17, ayat 16 dan 18, itu digambarkan bahwa sistem anti Hamasiyah ini, itu tidak bisa menolong perempuan pelacur itu atau sistem Babel itu, nggak bisa. Dengan satu kalimat, yaitu dikatakan mereka akan membenci pelacur itu dengan membuatnya terkucil dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Itu cara penjelasannya. Dengan kata lain, sistem binatang ini yang akan menguasai dan menghancurkan total semua sistem Babel. Dan ini sebetulnya dari kacamata Elohim Yahweh itu harus terjadi. Karena ayat 17 dikatakan Elohim telah menggerakkan hati mereka. Hati siapa? Hati sistem hati sistem binatang untuk melaksanakan keinginannya, yaitu untuk sepakat memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu. Ya, jadi Elohim tahu persis, dia menggerakkan untuk rencananya membinasakan orang-orang yang berjinah dengan sistem Babel. Di dalam ayat 18, di dalam Fatsal 18, ya, Fatsal 18 ayat yang keempat dikatakan, umatku keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Umat Elohim jangan sampai hatinya, yaitu tadi, jatuh cinta itu tadi, saudara. Cinta akan uang. Jadi warning itu sudah diberikan. Saudara mesti hati-hati, hati saudara hanya untuk Elohim Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul? Dan engkau tidak bisa memperhamba kepada dua tuan, kepada Elohim atau kepada Mammon. Jadi sangat-sangat jelas. Hati-hati dengan istilah yang dipakai. Jangan sampai salah. Karena salah istilah itu akan mencengkram di pikiran dulu, dan kemudian yang selanjutnya adalah hati yang dicengkram. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sistem yang sekarang kita lihat ini akan berbalik, saudara. Ya, tidak lagi perempuan menunggangi binatang, akan tetapi sistem daripada Babel, perempuan itu akan tumbang. Ya, akan tumbang. Nah, setelah tumbang, maka langkah terakhir yang kita bisa lihat adalah sistem the beast. Masa 666 itu akan berkuasa. Dan tertulis masa berkuasanya sangat-sangat jelas. Bukan 7 tahun. Bukan. Tapi hanya 42 bulan. 3,5 tahun.
Tadi kita sudah baca Wahyu 13, ayat yang kelima dikatakan, bagian B, kepadanya diberikan kuasa untuk terus melakukannya selama 42 bulan. 42 bulan itu selama 3,5 tahun. Ya, jadi anti Hamasyah sistem The Beast hanya 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Yaitu perang antara Ukraine dengan Rusia. Saudara tahu nggak penyebabnya itu apa? Kok sampai hari ini nggak selesai? Penyebab dasarnya itu apa? Pernah kepikir nggak? Saya nggak bawa saudara ke politik, tapi akan saya tunjukkan sesuatu yang mungkin belum pernah saudara pikirkan. Penahanan terhadap nuklir, Pak. Penahanan nuklir? Bukan. Agar Rusia tidak mengeluarkan nuklirnya. Bukan itu. Bukan. Mau coba Apa Ukraine ladang makanan bagi Eropa? ladang makanan, Israel juga ladang makanan. Bukan. Ada dua kepentingan besar di balik itu semua, Pak. Oke, kepentingannya apa? Antara Ukraine dan Rusia ada dua kubu di situ, Pak, yang besar. Memang Rusia besar, Ukraine kecil, tapi di belakangnya ada sekelompok. Apa alasan utama? Oke, US sama NATO bikin Rusia sibuk perang sama Ukraine supaya Rusia tidak menyerang belum saatnya menyerang Israel, something like that. Bukan. Bukan juga. Bukan juga. Saya berikan langsung. Siapa yang tahu ini? SWIFT. Ya, Keuangan global ini. global. Ya, inter country transfer of funds. Ya, ini adalah keuangan global yang dikuasai oleh blok Amerika dan sekutu-sekutunya. Siapa yang tahu ini? BRICS. I know, it's a BRICS. Ya, Brazil, Russia, India, China, and South South Africa. Africa. Sekarang sudah 10 negara di BRICS. Termasuk Kita belum. hampir Banyak. negara onde-onde hampir masuk. Sudah daftar. Sudah hampir masuk. Ya, negara rawon, soto ayam. Ya, jadi sebetulnya inilah yang menjadi titik pusatnya. Yang satu SWIFT dan dasarnya adalah dolar. Yang satu BRICS. Dasarnya BRICS apa? Pakai mata uang masing-masing. Bukan. BRICS itu dasarnya adalah gold, emas. Kalau SWIFT dasarnya dolar mencetak tanpa dasar emas, dan BRICS dicetak dengan berdasarkan stok emas. Saya nggak soal ngomong saudara boleh nyimpan emas atau tidak, bukan itu. Saya tunjukkan bahwa inilah pertempurannya, currency war. Saya bisa lihat, ini currency war. Dan ini perang adalah perang yang memakan banyak jiwa. Inilah yang sebetulnya terjadi di dalam sistem Babel tadi. Dan terus tidak lama lagi akan mengalami keruntuhannya. Saya bisa lihat akan mengalami keruntuhannya. Jadi inilah sebetulnya fondasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraine. Hari ini, saya berikan kronologinya, kita di posisi yang sebelah kiri, di mana sistem Babel diusung oleh sistem 666. Dan nantinya, dunia ini, kita sudah lihat akhirnya, yaitu sistem The Beast itu akan berkuasa. Kronologinya bagaimana? Dikatakan Matius 24 ayat 37-42. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan, minum, kawin, dan dikawini, ya kan? Ini kan sistem Babel, saudara. Sampai pada hari Noah masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari. Sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. 40 akan dilanjutkan oleh ada 2 orang yang bekerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Dan selanjutnya dikatakan ada 2 orang perempuan yang sedang mengilang, yang dengan batu kilangan. Dulu pakai batu kilangan, hari ini pakai blender, ya kan? Sama-sama kerja di dapur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya bisa lihat kronologinya adalah setelah sistem Babel diusung sistem 666, the next event adalah ini dia, Harpaso. Harpaso adalah the next event. Dan Haleluya. Harpaso, maka sistem Babel itu akan geletak, runtuh, tumbang, dan langsung diganti dengan sistem The Beast. Sistem 666 berkuasa selama 42 bulan. Harpaso itu ada di tengah-tengahnya. Apa itu Harpaso?
Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17. Kalau saudara cari di dalam bahasa Inggris tulisan rapture, saya jamin 100.000, 1 juta% tidak akan pernah ditemukan. Tidak akan pernah. Kalau tulisannya betul-betul rapture, nggak akan pernah. Saya bisa lihat ya. Karena di dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17 ini ada kata diangkat, bahasa Inggrisnya caught up. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya adalah harpazo. Harpazo, ya, harpazo yang dipakai. Dan kata harpazo ini bukan cuma dipakai di sini saja, ya. Harpazo ini dipakai di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Jadi kata harpazo ini juga muncul lagi di dalam peristiwa di mana saat itu Rabi Saul, Rasul Paul menuliskan dalam 2 Korintus 14 tahun yang lalu, dia cerita dia direngut spiritnya, rohnya, dan dibawa ke Shamayim level yang ketiga. Dengan kata yang sama bahasa Inggrisnya yaitu karab, bahasa Yunaninya adalah harpazo. Jadi diambil, direngut begitu. Ya, diangkat. Kata harpazo ini juga dipakai di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 39. Di sini juga dikatakan harpazo, mengangkat. Roh Yahweh mengangkat Filipus, memindahkan. Kalau kita bisa lihat di dalam bahasa New King James-nya adalah cut away, ya, cut away. Dan satu lagi, harpazo ini juga dipakai di dalam Wahyu 12 ayat 5. Perhatikan kata harpazo itu mempunyai beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat di atas, yaitu catch up, take by force, catch away, pluck, catch, atau to pull. Definisinya adalah to seize, carry off by force. To seize, ya, bukan seize. To seize on. Dan kemudian to snatch out or snatch away. Jadi, seperti kasusnya daripada Filipus, setelah membaptis sida-sida, dia langsung Ruah Yahweh Elohim bawa dia. Snatch out. Catch away. Take by force. Diambil begitu saja. Saya bisa lihat. Dan inilah yang merupakan pengembangannya, itu dikatakan sebagai rapture. Saya bisa lihat. Tapi kata yang dipakai adalah harpazo. Dijelaskan dari 4 ayat yang saya berikan pada saudara, termasuk di dalam Wahyu 12, anak laki-laki itu langsung dibawa, begitu lahir langsung dibawa dengan force, harpazo. Kemana? Ke God's throne, Yahweh throne, di tahta Elohim Yahweh. Dan ini akan terjadi persis seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika tadi. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal akan harpazo. Tapi harpazonya di sini bukan seperti Filipus dipindah ke tempat lain begitu, ke Samaria. Tidak. Tidak tahu ke tempat mana saat itu ya. Dia ada di Samaria sebabnya. Dipindah begitu saja, tidak. Tetapi yang dikatakan di sini adalah diharpazo bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Yeshua di angkasa. Di angkasa loh, bukan di bumi, bukan dipindahkan, disembunyikan di tempat lain, tidak, di angkasa. Dan kemudian setelah itu apa yang terjadi? Demikianlah kita akan senantiasa, nggak balik lagi saudara, berada bersama-sama Adon Yeshua. Saya bisa lihat, bukan berarti seperti Filipus dipindahkan, disembunyikan. Tidak demikian. Diharpazo kemana? Shamayim, di angkasa. 1 Tesalonika 4, 16, 17, dan Wahyu 12, ayat yang keberapa tadi? Yang kelima. Inilah harpazo. Take by force. Force-nya siapa? Ruah Yahweh Elohim. Yang ada di mana? Yang ada di dalam saudara dan saya. Saya bisa paham di sini mengenai kata rapture yang sekarang ini
berkembang ke arah kata rapture, sebetulnya asal intinya dari caught up, take by force, catch away, snatch out, snatch away. Harpazo, take by force, caught up, to snatch away. Diangkat, dibawa, direnggut. Ya sekarang ini memang dipakai rapture, begitu. Tapi akar katanya itu ada di sana, harpazo. Sudah bisa lihat? Harpazo dibawa ke tahta Elohim. Jelas dalam Tesalonika tadi, di dalam Wahyu tadi, ke tahta Bapa Yahweh. Nggak kemana-mana, saudara. Nggak kemana-mana. Yang ngajari ini adalah Rabi Sol dan Rasul Yohanan. Saya bisa lihat Rabi Sol dan Rasul Yohanan yang dua-duanya adalah orang Yahudi. Yang tahu persis, terutama Rabi Sol, orang Farisi, Sanhedrin, ngerti banget. Very understand. Sangat-sangat mengerti akan hal ini. Karena orang Farisi percaya. Dan dia buktikan, udah lihat Yeshua. Nggak seperti orang Saduki. Untung yang dipilih seperti itu. Memang rencana Bapak Yahweh. Bukan orang Saduki yang dipanggil. Karena orang Saduki nggak percaya. Jadi hati-hati. Rabi Sol. Kita kan nggak mungkin lebih pintar dari dia. Dia luar biasa, saudara. Dipakai Bapak Yahweh dengan ajaib. Jadi pengajaran ini adalah pengajaran yang betul-betul dari fondasi yang benar. Bahwa harpazo itu tidak dipindahkan ke tempat lain di dalam dunia ini, tetapi yang dipakai di dalam 1 Tesalonika tadi untuk menjelaskan saat harpazo itu terjadi, saat diangkat, saat dibawa, saat direnggut, saat di take by force, saat dikarap, saat di snatch away, itu arahnya ke Syamayim. Sangat-sangat jelas kan. Dan yang terpenting, bukan cuma dari kata saja yang dipakai, akan tetapi dari pengajarannya. Dari pengajarannya. Ingat, Yeshua pernah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Silakan Brother Enoch. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, terima kasih. Dan saat Yeshua mengatakan ini, hanya dengan murid-murid. Tidak dengan ahli Torah, imam-imam kepala, tidak dengan orang Saduki atau Farisi yang lainnya, tidak juga dengan publik atau masyarakat umum. Yeshua mengatakan khusus untuk murid-muridnya, aku datang lagi dan akan menjemput kamu. Sebelum peristiwa apa? Sebelum peristiwa kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Ini adalah kata kunci untuk harpazo. Yeshua sudah menggaransinya. Dia akan jemput saudara dan saya masuk Amin. kerajaan Elohim di Syamayim dengan tubuh kemuliaan. Kalau sudah pakai tubuh kemuliaan, nggak akan balik lagi dalam tubuh jasmani. Ada yang mau? Ya tidak mau. Kalau bahkan ya sudah selesai, nggak mungkin lagi tergoda, nggak mungkin. Udah pakai tubuh kemuliaan. Beda dengan malaikat-malaikat yang belum teruji. Beda. Malaikat-malaikat belum teruji, kepingin jadi manusia. Untuk apa? Merusak rencana Elohim Yahweh. Tapi kita sudah melihat sengsaranya hidup di dalam tubuh yang korup. Tubuh fana ini. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan banyak hal negatif dan sebagainya. Kita merindukan tubuh yang baru yang seperti Yeshua HaMashiach. Begitu dapat, nggak mungkin balik lagi. Nggak ada firmannya. Balik lagi setelah manusia
jadi manusia sempurna, jadi seperti manusia alamiah lagi, kemudian kawin lagi. Ya kan? Tidak seperti itu. Ada satu pemahaman. Ya, pengajaran yang mengatakan kalau seseorang ini mati, couples, suami istri mati, dia akan pindah ke salah satu bintang dan mempopulasi menjadi Adam dan Hawa yang baru. Pengajaran apa itu? Pengajarannya siapa itu? Siapa yang tahu? Jadi kalau suami istri mati, yang percaya akan pengajaran ini, kemudian mereka akan ditaruh di salah satu bintang di atas. Kalau saya lihat bintang kan ya, kan banyak kan. Salah satu, nah kemudian mereka akan menjadi Adam dan Hawa yang baru untuk mempopulasi bintang-bintang itu, planet-planet itu. Itu pengajaran siapa? Reinkarnasi, reinkarnasi bukan Pak? Bukan. Pengajaran siapa? Martabak, Pak. Kalau martabak 72 beda. Apalagi yang kena pager itu hilang itu alatnya. Bukan itu. Bukan. Ya. Israel pinter. Nanti Pak, Kenapa? jujur belum pernah dengar saya. Oke, saya kasih. Mormon. Kenapa, Brother Henok? Mormon? Betul. Mormon. Itu pengajaran Mormon. Pernah dengar Mormon? Pernah dengar namanya. Pernah. The letter this sign, kalau nggak salah, Saint of Jesus Christ. The letter D. Mormon. Kalau jalan pakai bajunya seragam, atas putih bawah hitam, selalu di situ. Ini bukan saksi Yehova ya, bukan ya. Mormon. Ini banyak di Utah. Ya, state di Utah di atasnya. Di Indonesia sudah ada, Pak. Surabaya sudah ada, Pak. Kenapa? Di Surabaya sudah ada. Wah, pasti mereka akan nyebar. Pasti. Jogja juga ada satu, Pak, di Diponegoro. Pasti. Itu grup Mormon mengajarkan seperti itu. Suami istri mati dua-dua, kemudian mereka pindah ke salah satu planet dan menjadi Adam dan Hawa yang baru. Itu Mormon. Tetapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Dafar Elohim. Harpazo. Kita akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Ya, dan tidak akan kembali lagi ke dalam tubuh yang kemudian kepingin kawin lagi, kepingin apa itu namanya, sakit-sakitan lagi, kena flu lagi. Tidak mungkin itu terjadi. Dan ingat bahwa masa 666, sistem 666 yang lamanya 42 bulan itu adalah murka Elohim. Saudara dan saya yang ada darah Yeshua HaMashiach, janji firman, kita tidak dimurkai. Kalau tidak dimurkai, apa masih tetap tinggal di bumi? Ya tidak. Kemana? Ya ke Samayim, tempat yang tidak dimurkai. Jadi sangat jelas. Begitu rapture, mohon maaf, nggak pakai kata rapture lagi, harpazo. Begitu harpazo, dapat tubuh kemuliaan, mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan, yang mati dibangkitkan dulu, kemudian bertemu dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach selama-lamanya. Selama-lamanya. Nggak akan pernah jatuh lagi. Ya, inilah harpazo. Anak laki-laki adalah para mempelai Yeshua HaMashiach. Ini Wahyu 12. Yang diharpazo ke Shamayim. Kepa pernah menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Dan saya yakin ada dari antara saudara yang mengalami seperti apa yang ditanyakan oleh Kepa. Kalau saudara meninggalkan atas instruksi, atas apa yang dikatakan oleh Yeshua, tinggalkan mereka. Dan mereka meninggalkan saudara, ini sebaliknya ya, boleh dibolak-balik. Karena saudara ditinggalkan karena satu perkara, yaitu karena nama Yeshua HaMashiach. Ingat, Yeshua janji sama saudara, kamu akan menerima 100 kali ganda, 100 kali lipat, dan akan mewarisi hidup kekal. Asalkan karena nama Yeshua HaMashiach. Kamu akan menerima 100 kali lipat. Bukan berarti menerima 100 kali lipat, menerima 100 ayah, 100 ibu, 100 isi, 100 anak, 100 ladang. Bukan. Kamu akan menerima rewards yang berlipat-lipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat.
Apa yang kamu alami di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima. 100 kali ganda. 100 kali lipat. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh keluar dalam hati atau pikiran akan disediakan oleh Elohim Yahweh bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saudara tidak tahu kenapa kok sampai saya ditinggalkan oleh orang tua, anak, suami, istri, teman, atau siapa saja. Karena aku tetap berpegang teguh kepada nama Yeshua. Kamu akan menerima rewardsmu 100 kali lipat. Mungkin kalau reward saudara cuma dua gitu ya, poinnya 2 ya, mungkin sama Yeshua dikalikan 100 jadi 200, kan lumayan, luar biasa kan? Dan bukan cuma di situ, dan akan mewarisi hidup kekal. Mengapa kok ada dikatakan akan mewarisi hidup kekal? Kalau sampai nggak berani meninggalkan mereka-mereka itu dan tidak berani ditinggalkan mereka-mereka itu karena nama Yeshua, maka saudara terkontaminasi dengan spirit mereka. Saat saudara terkontaminasi, berarti ada spirit kompromi dan saudara keluar jalur dan besar kemungkinannya hilang. Karena itu siapa yang berani meninggalkan demi nama Yeshua, demi nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan berani ditinggalkan karena nama Yeshua, karena tetap stay, tetap terikat dengan nama Yeshua, akan dapat hidup kekal. Pilih mana? Ikut ayah ibu 15 tahun. Ikut suami sampai dia tua jenggoten 60 tahun. Ikut anak, karena usianya sekarang sudah 60 tahun, ikut anak mentok 40 tahun sampai 100. Tapi ikut Yeshua, kekal. Pilih mana? Pilih Yeshua dong, Pak. Mau pilih orang tua, mau pilih ayah, mau pilih ibu, mau pilih saudara laki-laki, saudara perempuan, mau pilih suami, mau pilih istri, mau pilih anak, atau pilih Yeshua. Pilih Yeshua. Saudara, Pilih Yeshua, Pak. bahkan sebentar lagi sudah hampir rapture. Saat rapture, saudara dan saya akan menerima 100 kali ganda. Plus hidup kekal. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bơi sầy bù phá y chang mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình bàn play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cây nè mày cô mà nè mình pan đây này lại bù phá chỗ sang cần giả cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khon nang lo ma pai lo kan ya pu fa ti la ba to ni kan ya so mo to te kan so ti ma to ni ti na pai ya kan cho tong pai kang ti na ma long pai ti long pai ya cho me fa na như vậy bù phá càng bù giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bù phá khát tuấn đấy mình bù phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lo mình bù phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนที่ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยตรงใส่là ai tộc liền cho có phầnไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาว
bố phá và cân lao tòng lòng và năm bê căn miêu khung căn này nào quay bố phá ní tí nhận chạy hơn nín cần như vậy cân lao mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho hỏi y lọc tộc tê Giê-xu đón xây ra cây mà cháu phạm cân lao bây giờ y tế cân lao cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giê-xu lâu mà hát khá lỗi cân lao Giê-xu vậy liệu nó cháu phạm cân lao cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông lục thế mà sao phạm cân lao bay ông nhà cân lao sân Giê-xu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญญาสลานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงยากันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hồ yêu khăm vàng cần lào kiếm miệt số ní cần lào thái giá cho này khăn tiếng phá bay như vậy giá số cho dây tón con luôn được chăng theo khá lâu tàu nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân giá số ní cho này khăn phá bay và bố phá nay yêu chứng sẻ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya.
Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita, kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai?
Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana.
dan kehinaan seorang hamba, tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.